Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Video ini saya khususkan, saya persembahkan kepada siapa saja atau kepada kalian yang ingin mengganti Pancasila menjadi Trisila. Juga saya persembahkan video ini untuk yang saya hormati Ibu Megawati. Jadi Pancasila kita semua sudah tahu, disusun oleh ulama, disusun oleh para alim, disusun oleh para tuan guru. Di sana ada Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari. Kan beliau ketika ditawarkan, bagaimana nih Mbah? Bagaimana nih ya Syekh? Bagaimana nih Kiai? Apakah Pancasila ini bisa menjadi dasar negara? Terlebih dulu beliau tahajud. Setelah lama baru beliau meridhoi Pancasila ini sebagai dasar negara. Dan kita semua sebagai umat Islam ya tidak ada masalah dengan Pancasila. Karena isi Pancasila, 5 sila itu semua ada dalam Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa, ada qul huwallahu ahad. Kemanusiaan yang adil dan beradab ada. Allah menyuruh kita adil. Ada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Kemudian persatuan Indonesia ada di Al-Qur'an. Apa itu? Ada watasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, bersatu jangan pecah belah. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini kita disuruh bermusyawarah, ada dalam Al-Qur'an, wasyawirhum fil amr. Kemudian yang ketiga, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adil lagi disebut. Dan 5 sila ini saya kira sudah cukup menjadi dasar negara. Sudah cukup menjadi ideologi negara. Dan sekarang digembar-gemborkan lagi mau diganti menjadi Trisila. Saya mohon maaf, tujuan mengganti Pancasila menjadi Trisila apa? Juga ingin katanya Ibu Megawati, itu Pancasila jika ingin diperas lagi, diringkas lagi itu menjadi Trisila. Trisila diringkas lagi menjadi Ekasila. Nauzubillah. Yang 5 sila saja sudah cukup. Ngapain mau diganti? Mau memberikan peluang untuk PKI biar bisa masuk ideologinya ke dalam negara ini. Jangan sampai. Kenapa? Karena Pancasila ini sudah cukup. Dari sejak merdeka Indonesia sampai sekarang sudah cukup dirumuskan oleh tokoh-tokoh, oleh orang yang memperjuangkannya, orang diperjuangkan. Pancasila dulu diperjuangkan, masa kita sekarang mau mengganti? Dan juga tidak ada masalah kita umat Islam dengan Pancasila. Karena Pancasila sesuai dengan ajaran Islam. Tapi ketika ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, di sana yang akan ambil alih nanti para PKI. Kenapa? Karena mereka tidak bertuhan. Komunis itu partai yang tidak bertuhan. Mereka tidak memiliki Tuhan. Dan juga lagi sekali, saya mohon maaf, saya adalah seorang santri, saya tidak memiliki ilmu sama sekali. Ilmu saya sedikit, bahkan tidak ada sama sekali. Dan di sini saya menyatakan bahwa musuh terbesar kita bukan hanya saja umat Islam, tapi musuh terbesar kita bangsa Indonesia adalah PKI. Gali sejarah, jangan hilangkan sejarah. Karena apa? Dulu PKI yang menggorok para kiai, yang membuat rusuh, bahkan santri, kiai semua dibenci, bahkan dikriminalisasi. Apakah mereka akan mau bangkit kembali? Kalau mereka mau bangkit kembali, hati-hati, masih ada umat Islam. Mereka semua sekarang lagi tertidur. Mereka semua sekarang lagi nyenyak tidur. Jangan sampai dengan isu-isu mengganti Pancasila menjadi Trisila atau Ekasila. Hati-hati, mereka sekarang singa-singa Allah, singa-singa Islam sekarang lagi pada tidur. Kalau sudah bangun, hancur. Jadi yang kita takutkan bukan hanya Pancasila diganti menjadi Trisila atau Ekasila,
Tapi yang kita takutkan adalah pertumpahan darah. Karena apa? Karena tidak mungkin tidak. Ketika nanti undang-undangnya disahkan, RUU HIP itu disahkan, para singa tidak mungkin diam. Para singa tidak mungkin tidur. Mereka pasti akan bangun. Dan yang terjadi, saya khawatir nanti pertumpahan darah, perang antar saudara. Jadi yang saya mau, janganlah kita sibuk membahas dasar negara lagi, sibuk bahas Pancasila. Pancasila itu 5 sila, jangan dirubah lagi, tapi amalkan. Amalkan aja belum, masa kita mau rubah-rubah lagi? Belum. Ayo, siapa yang sudah mengamalkan Pancasila? Sudah mengamalkan Pancasila? Belum. Makanya tidak salah katanya Bung Rocky Gerung, Pancasila itu ya tidak ada. Katanya Sujiwo Tejo, Pancasila itu tidak ada. Kalau lambangnya ada, tapi Pancasila hakikatnya itu yang tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena masyarakat kita belum berpancasila. Hanya saja ada di kata-kata. Jadi ini Pancasila itu tempatnya sebenarnya ada pada perbuatan. Jadi kepada kalian yang ingin merubah Pancasila, hati-hati. Karena akan berurusan dengan umat Islam. Karena yang merumuskan, yang mensahkan Pancasila sebagai dasar negara adalah para alim ulama. Datang generasi baru mau merubah Pancasila. Nauzubillah. Nanti kita seakan-akan tidak tahu sejarah. Padahal kalau kita gali sejarahnya, itu musuh besar kita bukan khilafah. Musuh besar kita bukan orang Islam. Tapi musuh besar kita adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Itu jangan sampai bangkit. Dan juga kalau bangkit, pasti singa-singa Allah akan bangun dari tidurnya. Dan saya mohon kepada para penguasa dengan sepenuh hati, saya memohon kepada para pejabat, karena 5 Pancasila, 5 sila ini sudah final, sudah fair. Ini tinggal kita amalkan saja, jangan diganti-ganti. Karena kalau diganti, semua orang pada demo, di sana demo, sana demo. Masa kita membuat gaduh lagi? Ya kita tenangkanlah, ciptakan suasana damai. Ketika ingin berstatement, ketika ingin merancang undang-undang, basmilah apa yang rusak. Jangan membasmi atau jangan lagi-lagi mengusik apa yang sudah jadi. Pancasila sudah jadi, jangan diusik lagi. Yang diusik atau yang perlu diperbaiki, misal kasus korupsi, itu yang perlu kita perbaiki lagi. Jangan kita perbaiki Pancasila, karena Pancasila itu sudah clear, Pancasila itu sudah final. Jangan diganggu gugat lagi. Karena lagi sekali Pancasila itu sudah, kami umat Islam tidak ada masalah dengan Pancasila, karena Pancasila itu sesuai dengan ajaran Al-Quran. Tapi ketika diganti dengan berketuhanan, diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan, di sini sudah ada tanda kutip, ada tanda tanya. Nanti yang masuk nanti para PKI, itu yang umat Islam bukan khawatirkan, tapi itu yang umat Islam wanti-wanti. Jangan sampai perpecahan ini terus berakar, terus merajalela. Kita sambung persaudaraan, rekatkan tali silaturahmi. Ketika statementlah segala kata-kata yang tidak membuat masyarakat menjadi amburadul, membuat masyarakat menjadi kacau. Jadi itu saja pesan saya. Salam, saya santri dari Lombok. Kurang lebih mohon maaf. Walau a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.